من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Kata beliau fi sahihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam as-sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadun nasi ila Allah thalatha. Orang yang paling dibenci oleh Allah ada 3. Orang yang paling dibenci oleh Allah ada 3. Yang pertama mulhidun fil haram. Orang yang melakukan ilhad di tanah haram. Iya, kita akan definisikan nanti ya ilhad itu apa. Yang kedua wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah. Orang yang mencari sunnah jahiliyah di dalam Islam. Dan yang ketiga wa muttalibu damin imri'in muslimin bighairi haqqin liyuhriqa damahu. Dan orang yang menuntut darah orang lain tanpa hak untuk bisa mengalirkan darahnya. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini apa namanya? Hadits Ibn Abbas. Saya poinkan di sini ada 6 pembahasan. Pembahasan yang pertama, itsbatu sifatil ghadab, itsbatu sifatil bughd lillahi ta'ala. Penetapan sifat benci bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dipetik itu sifat benci? Dari kata abghadun nasi. Orang yang paling dibenci oleh Allah. Orang yang paling dibenci. Iya. Nah itu kita tetapkan untuk Allah. Itu disebut dari sifat fi'liyah. Sifat yang terkait dengan kehendak. Dan keinginan Allah. Allah membenci siapa yang dia kehendaki dari hambanya. Disebabkan karena perbuatannya. Dan dimaklumi ya dari seluruh sifat-sifat Allah. Allah Maha Agung. Pada segala nama dan sifatnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak serupa dengan suatu apapun dan Dia Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik. Yaitu ditetapkan bagi Allah. Kemudian yang kedua, ad-dunubu tatafawat. Dosa itu berjenjang dan berderajat, bertingkat-tingkat. Berjenjang. Ada dosa kecil, ada dosa lebih besar, ada dosa sangat besar, ada dosa lebih besar lagi, dan ada dosa yang paling besar. Jadi dia berderajat-derajat dosa itu. Dari mana dipetik itu? Ayo, dari mana dipetik dari hadits? Dari kata abghadu, yang paling dibenci. Kalau paling itu kan ada yang berarti ada yang dibenci, ada yang paling dibenci. Makanya dosa itu bertingkat-tingkat. Baik. Makanya di pembahasan dosa ada namanya as-saghair, dosa-dosa kecil. Dan ada namanya al-kabair, dosa-dosa besar. Nah itu dibedakan di dalam Al-Quran. In tajtanibu kabair ma tunhauna an nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jadi sebut dosa besar itu menggugurkan kesalahan-kesalahan, itu dosa kecil. Iya. Dosa kecil. Kemudian disebut dosa kecil itu illal lamam. Kita lamam itu masuk ke dalam dosa-dosa kecil. Jelas ya? Itu pembagian dosa besar dan kecil itu muhkam. Tetap di dalam Al-Quran. Dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi
Yang paling dibenci oleh Allah, paling tinggi kebencian padanya itu ada 3. Yang pertama mulhidun fil haram. Iya. Yang pertama mulhidun fil haram. Orang yang mengadakan ilhad di tanah haram. Dan penyebutan 3 ini, 3 orang, itu bukan artinya yang dibenci cuma 3. Sebab ada nas-nas yang lain tentang sifat-sifat orang yang dibenci. Dan itu pembahasannya di pembahasan dosa-dosa besar. Pembahasan dosa-dosa besar. Dan telah ditulis oleh para ulama buku-buku tentang dosa besar. Dari buku yang paling populer ditulis oleh salah seorang ulama kita dari ulama Syafi'iyah, namanya Ibnu Hajar Al-Haytami, dengan judul Az-Zawajir an Iqtira'if Al-Kabair. 1 jilid besar terkait dengan dosa-dosa besar. Nah itu ada pembahasannya ya. Iya. Mungkin suatu hari saya akan ajarkan satu buku Mandhuma karya Al-Hajjawi. Beliau kumpulkan nama-nama dan bentuk-bentuk dosa besar dalam beberapa puluh bait syair. Iya. Ya maksudnya itu ilmu dipelajari supaya orang itu kenal dosa, kenal bahayanya, kenal jerat-jeratnya, kenal bagaimana seorang itu bisa tergelincir jatuh di dalam dosa dan dia punya rasa takut di dalam hatinya. Nah, itu semuanya makna-makna dari fikih ini. Maka mendengarkan hadits-hadits yang seperti ini, kalau dia ahli sunnah, itu bermanfaat sekali buat memberi rasa takut ke dalam hati. Tidak mendekati hal yang diharamkan. Dan sebaliknya memberi motivasi untuknya beramal dengan hal yang selain daripada itu, perkara yang baik. Jadi yang paling pertama di sini disebut, yang paling besar dosanya, yang paling dibenci oleh Allah adalah mulhidun fil haram. Orang yang melakukan ilhad di tanah haram. Ilhad itu dari kata al-mail. Makanya antum lihat kalau dikubur itu ada penguburan dengan metode apa namanya? Lahat. Kan dilahat. Kenapa lahat? Kalau digali begini kubur, dia dimiringkan sedikit begini. Makanya disebut apa? Lahat. Ya secara bahasa ilhad itu dari kata lahat. Artinya kemiringan. Dia miring keluar dari jalan. Makanya disebut ilhad. Ilhad itu kalimat luas ya. Apakah dia berbuat kesyirikan, atau dia berbuat kekafiran, atau dia membunuh, menumpahkan darah, melakukan dosa besar, melakukan bid'ah, itu semua disebut ilhad. Iya. Ilhad itu semuanya besar. Tapi paling besarnya kalau dilakukan di tanah haram. Dilakukan di atas tanah yang dihormati oleh Allah. Itu yang disebut dengan tanah haram namanya. Tanah haram. Tanah haram itu seperti Mekah, Madinah, atau seperti Arafah, Musdalifah, Mina. Itu semuanya disebut dengan tanah haram. Itu ada hukum-hukum tersendiri di situ. Berbuat ilhad di tanah haram itu lebih besar dosanya daripada di tempat yang lain. Baik. Kemudian yang keempat, ithmu man kharaja anil Islam bibtigai sunnatil jahiliyah. Dosa orang yang keluar dari Islam dengan melakukan sunnah jahiliyah. Sebab di sini jelas ya di haditsnya. Ya, yang kedua yang dikatakan di sini wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah. Orang yang mencari dalam Islam sunnah jahiliyah. Akan diterangkan nanti makna sunnah jahiliyah dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yaitu dosa yang kedua. Dosa yang ketiga yang paling dibenci oleh Allah
Ini yang saya poinkan di sini di pembahasan yang kelima, tahrimu iraqatid dima bighairi haqq. Pengharaman menumpahkan darah tanpa kebenaran, tanpa hak. Iya. Baik. Dikatakan wa muttalibi dami imri'in muslimin bighairi haqqin liyukhriqa damahu. Dan orang yang menuntut darah orang lain muslim tanpa hak agar bisa mengalirkan darahnya. Muslim itu lebih besar kehormatannya dari Ka'bah. Maka menumpahkan darahnya tanpa hak itu hal yang besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau ditumpahkan dengan hak, itu lain lagi pembahasannya. Misalnya dia membunuh, maka oleh pengadilan dia dituntut qisas, dibunuh juga. Itu namanya ditumpahkan darahnya dengan apa? Dengan hak. Atau misalnya dia khawarij, melakukan pemberontakan kepada pemerintah, lalu pemerintah memerangi mereka dan mati ditumpahkan darahnya, maka itu dihalalkan, dibolehkan. Sebab itu menumpahkan darah dengan apa? Dengan hak namanya. Dan penumpahan darah dengan hak itu selalu kaitannya dengan hukum pemerintah. Tidak ada yang melakukannya sendiri atas nama pribadi. Sebab itu kaitannya dengan pemerintah, hukum-hukum syar'i. Ya, kadang sejumlah dari perkara itu urusannya di pengadilan. Ya, banyak perkara yang dipastikan di situ.